Shalom, shalom. Halo Bu, shalom. Ya. Ya. Halo, Halo. shalom Bu Ana. Shalom. Shalom. Ya, shalom semuanya. Kita mulai ya. Mulai ya? Oh, oke. Please, silakan. Oke, shalom YCSI. Shalom, YCSI. Iya, Ya. balik lagi, nggak terasa udah 1 minggu. Sekarang kita sama-sama lagi punya kesempatan untuk ibadah, meskipun masih secara online, tapi hopefully semuanya masih tetap bersemangat. Yang bersemangat boleh reaction-nya? Ya. Yeay. Oke, nah teman-teman, hari ini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh partner MC-ku. Ya guys, halo. Oke, agak out ya. Nggak apa-apa, kenalan. Ini kan beberapa ada teman-teman yang baru nih, yang kan siapa tahu belum kenal. Aku Monica, terus ini siapa namanya? Ya, aku Billy. And kita yang akan MC hari ini. Bener banget. Oke, jadi biar nggak tegang-tegang banget ya teman-teman, kita nanti ngobrol-ngobrol aja karena nanti kita akan ya berbincang-bincang lah ya, membawakan topik-topik yang oke tentunya. Nah, sebelumnya teman-teman gimana nih kabarnya semuanya? Ada siapa aja sih di sini? Ada Ella, Ino, Cila, Kenneth, ada Bibi, ada Kak Bilian juga. Ada Bu Ona juga tentunya. Hari ini akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Benar. Mungkin ngobrol-ngobrol sama Bu Ona kali ya? Boleh. Mumpung yang on cam ada Bu Ona ya. Yang lain masih off cam nih. Yang lain masih persiapan ya. Ibu, apa kabar Ibu? Puji Tuhan, saya baik. Monik, Billy, thank you. Iya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Bu. Ya, semua dalam keadaan yang sehat. Oke, ini juga ada kita Korobi, ya. Sudah ada youth pastor kita, Korobi. Cianita. Shalom Korobi, Cianita. Kabar? Bu aku? Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, baik kok. Puji Tuhan. Ona. Shalom. Pak, Ibu, iya. Shalom. Ini di YCSI. Thank you. Ya. Pleasure, thank you. Ya nih Bu Ona. Oke, Monik. Thank you. Silakan. Iya. Oke, itu tadi kita udah dengar ya kabar, puji Tuhan, Bu Ana kabar baik, Korobi Cianita baik, teman-teman yang lain juga hopefully kita percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Oke, nah udah ada, sembari menunggu, udah ada siapa aja di sini? Mungkin boleh teman-teman sembari nunggu diajakin lagi nih teman-temannya yang lain untuk diingetin. Kita udah jam 4 nih, udah mau mulai ibadahnya, udah bisa join ke Zoom-nya karena kita udah mulai open dari jam 16.00. Benar. Dan mungkin kita daripada random topik ini, kita langsung masuk kali ya ke topiknya ya sekarang ya. Mau ngomongin apa nih hari ini kita? Hari ini kita itu akan ngomongin makanan. Iya, makanan. Siapa yang nggak suka makanan ya? Siapa yang nggak suka makan ya? Benar. Kayaknya apalagi anak-anak YCSI itu ya demennya makan. Sayang sekali nggak ada Kak Noel nih. Adanya Ino nih. Nanti kita akan tanya juga nih Ino ya. Oke, so what's your favorite? Ini kita tadi Kak Eca ya yang nyiapin ya, bantu nyiapin. Thank you Kak untuk topik hari ini. Topik hari ini makanan ya. Topik hari ini makanan. Karena makanan itu makanan itu menyatukan kita semua, kan. Benar. Dengan makanan itu kita bisa saling ngobrol ya kan. Dan itu love language loh makanan itu. Love language ya. Iya dong. Baru tahu nih ada love language baru nih kayaknya. Harus dimasukin nih. Iya, oke. Jadi teman-teman kali ini kita akan ngomongin makanan. Nah, kalau teman-teman lihat nih di layar teman-teman itu, jadi nih Pak Jokowi itu ini postingan kemarin sih ya, Jadi Pak Jokowi itu nge-bring up tentang masalah makanan daerah. Makanan daerah. Iya, makanan daerah. Karena kan setiap daerah pasti punya ciri khasnya. Iya. Kalau Monik nih apa? Ada makanan daerah yang disukain nggak? Daerah mana dulu? Daerah aku atau daerah luar?
Daerah sendiri dulu Kebetulan kali ya. ya. Daerah sendiri dulu. Karena saya orang Jakarta ya. Jadi aku suka kerak telur. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih, maksudnya pernah cobain nggak sih kerak telur? Pasti pernah dong. Apalagi kalau misalkan dulu tuh di PRJ ya, Pekan Raya Nggak Jakarta. tahu. Mendekati ulang tahun Jakarta itu pasti ada tuh teman-teman. Apa namanya, kerak telur di PRJ. Nah, itu enak banget sih. Bener-bener tradisionalnya Jakarta. Betawi. Betawi ya. Gitu. Kalau Kak Billy apa? Kalau aku karena dari Surabaya, eh, mungkin yang tahu telur kali ya. Tahu telur itu di Surabaya cukup terkenal, dan di Jakarta aku belum pernah nemuin yang enaknya kayak di Surabaya sih. Jadi lumayan jadi bikin kangen ya makan tahu telur. Kalau ada yang punya rekomen, yang tahu tempat tahu telur di mana yang paling enak, boleh taruh di chat, nanti aku cobain. Boleh banget tuh ya rekomendasinya. Emang tahu telur tuh kayak apa bentukannya kira-kira? Tahu sama telur sih. Cuma dijadiin satu doang gitu. Iya, terus ada bumbu-bumbunya, pakai toge, pakai ya sedikit sayuran-sayuran apapun itu namanya, aku nggak tahu. Yang penting enak aja lah pokoknya. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomong gini. Apa namanya, makanan daerah dari daerah kita masing-masing. Aku Jakarta, Kak Billy dari Surabaya. Nah, teman-teman boleh nih di sini karena yakin banget kan jemaatnya YCS itu pasti Diverse ya. iya banyak banget berasal dari Sabang sampai daerah-daerah. Merauke ya. Benar, Ada ya? aduh amin ya Tuhan. Sabang sampai Merauke ya, kita ada di YCS menjangkau Amin. apa namanya pulau-pulau. Amin. Nah, boleh tuh teman-teman, kira-kira apa sih makanan daerah khas dari daerah kalian? Boleh Daerah tempat kalian lahir ya? boleh di chat boleh, atau yang mau ngomong, oh Cila apa itu? Papeda. Papeda. Cil, boleh ngomong Cil? Menjelaskan apa itu papeda? Iya, nih kita baru sesuatu yang ini ya, uncommon ya. Iya, baru tahu sih. Papeda, oke, ada bubur Manado, kayak Bubur Manado tuh kayak gimana ya? Ada taunya bubur ayam, bubur barito. Manado aku juga nggak tahu nih. Oke. Bedanya apa? Coba, roti kenari, Kaleb. Wah, tempoyak apaan tempoyak? Tempoyak apa ini? Tempoyak. Oke. Ya udah, coba ya. Kita penasaran sama ini dulu deh. Dari papeda dulu deh. Mungkin Kak Cila, kayak apa sih bentukannya papeda itu? Papeda. Terus dari daerah mana sih Kak kira-kira papeda? Boleh on cam juga. Kalau papeda itu makanan dari Papua. Ya, silakan. Bentar ya. Kalau papeda itu makanan dari Papua, dia terbuat dari sagu, itu pengganti nasi. Gitu. Jadi karbonya. Bentuknya kayak nasi atau kayak Bentuknya roti? kayak lem, Alteco. Ya, kalau penasaran nanti dicoba aja ya. Nanti kita cari di internet terlebih dahulu, biar nggak salah makan. Nanti salah makan lem Alteco bahaya. Menarik ya, ini kita ada jemaat berasal dari Papua, tuh kan, bener kan, Sabang sampai Merauke kita ada, puji Tuhan ya. Oke, nih selanjutnya ada lagi. Bibi. Mana tadi? Tadi yang apa, tempoyak itu. Oh ya, Bibi. Penasaran sih. Hai Bibi. Halo Cici, halo Koko. Halo. Apa itu tempoyak, Bibi? Tempoyak itu asal dari makan daerah Jambi ya. Fermentasi durian gitu sih. Kayak durian diolah, difermentasi, terus nanti itu jadi bumbu makanan gitu, bisa buat pindang, bisa buat apa-apa aja gitu. Oke. Jadi bumbu ya berarti ya? Iya, menarik ya. Tapi masih belum ada bayangan sih seperti apa. Iya. Ya nanti kita cari ya. Bisa dicari di Google masing-masing ya mungkin ya. Iya. Tapi dia bahannya pokoknya dari durian ya, Bibi ya? Iya. Iya. Mungkin kalau ke Jakarta boleh ya, Bibi ya, ntar dibawain. Kan durian nggak boleh masuk pesawat, gue mohon maaf. Oh, boleh. Oke. Ya berarti kita harus ke sana nanti. Iya, cobalah kapan-kapan ya YCSI goes to mana? Jambi. Benar. Oke. Ini terus tadi ada lagi bubur Manado, ya cukup familiar lah ya. Di sini banyak juga restoran Manado sih. Ada di restoran Manado kan, kayak kayak sarang oci gitu-gitu, pasti ada. Babi guling, Ino. Wah, ketahuan nih Bali banget nih.
Udah menjadi rakyat Bali ya, No ya? Babi guling. Babi guling, ya enjoy Bali Kak Ino. Tuh kan kita juga ada di Bali nih. Jemaat kita ada yang Amin. sampai di Bali. Internasional ya. Internasional. Ya, puji Tuhan. Oke. Ayam betutu, ya itu juga khas Bali. Siap, siap. Nah, oke. Tadi kita udah bacain, tadi juga ada dari Caleb roti kenari. Kayak wolu gitu kali ya modelannya ya. Gak tahu juga sih aku. Ya, Kalau itu langsung tanya aja. Atau udah habis nih waktunya? belum kita. Belum kan? Ya boleh deh, Caleb. Nah. Roti kenari itu apa tuh, Caleb? Ada nggak, Caleb? Kayaknya nggak ada deh. Harusnya ada. Kakaknya, Ella. Caleb di mana, Ella? Belum ada, dia kayaknya lagi ini deh. Lagi persiapan ya? Lagi persiapan. Siap. Oke. Ya, nggak apa-apa, teman-teman. Jadi tadi kita udah lihat ya beberapa makanan-makanan daerah yang ada di Indonesia. Ternyata di Indonesia pun sebenarnya banyak banget makanan-makanan yang patut dicobain, dan itu punya setiap daerah Punya punya khasnya masing-masing ya? benar Ciri khasnya masing-masing. gitu. Ya. Nah, siap. Oke Oke. deh, kalau gitu terima kasih buat teman-teman untuk rekomendasi-rekomendasinya. Semoga kita berdoa keadaannya cepat membaik semuanya. Jadi nanti setelah pandemi mungkin kita bisa pergi lah ya ke daerah-daerah tersebut dan cobain makanan-makanan Amin. daerahnya. Oke, sekarang kita udah mau masuk ke ibadah, teman-teman. Yes, mungkin Ella sudah siap? Ya, nanti Iya. selama ibadah teman-teman semua akan di-mute, tapi kalau mau on cam pun it's okay, nggak apa-apa. Dan selamat beribadah teman-teman. Oke, shalom, selamat sore youth. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa, amin? Amin. So, kita mari memuji Tuhan yuk. Mari katakan. Tuhan yang
Dia yang layak dipuji, disembah. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata bagi hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita declare kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat
Oke, teman-teman, sebentar ya, sepertinya ada gangguan internet dari WL-nya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Ya, teman-teman, kita akan langsung masuk ke firman Tuhan. Untuk itu, teman-teman persiapkan hati. Untuk Ibu Ona, dipersilakan. Baik, mari kita berdoa semua teman-teman. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, bantu kami supaya kami mudah memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga biarlah dalam hidup kami tiap-tiap hari kami berani untuk hidup taat kepada Tuhan. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, teman-teman, hari ini saya dikasih tema to be like Christ. Jadi menyoroti kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi kali ini saya tidak akan membaca seluruh ayat. Saya kali ini hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 10 saja, dengan beberapa ayat sebagai highlight kepada kita bersama-sama. Jadi kalau teman-teman semua sudah siap, saya akan baca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Alkitab bilang, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi mari, saya tadi bilang kepada saudara ada beberapa ayat yang saya akan highlight. Jadi ayat yang pertama, saudara bisa lihat pada ayat yang pertama, dari Kolose pasal 3. Di situ Alkitab memberitahukan tentang realita kita. Nah, apakah realita kita? Di ayat 1 Alkitab bilang, karena itu kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu realitanya kita. Jadi siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, kata dibangkitkan di situ, itu kalau dalam bahasa Yunani, menggunakan kata synegeiro. Synegeiro. Dibangkitkan atau synegeiro, itu arti yang pertama adalah gini, dihidupkan kembali dalam kemiripan dengan. Ulang ya, dihidupkan kembali dalam kemiripan dengan. Nah, yang membangkitkan kita dari antara kematian adalah Bapa sendiri, Kristus sendiri gitu. Jadi waktu Kristus bangkit, Alkitab bilang kita pun dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah, realita dari dibangkitkan ini adalah begini.
Dosa membuat kita mati. Tetapi waktu Yesus bangkit, kita dihidupkan. Tapi ini bukan sekedar kita dihidupkan dan hidup seperti biasa gitu. Tetapi kata inti penekanan dari kata dibangkitkan adalah dibangkitkan kembali dalam kemiripan. Dengan siapa? Dengan Kristus tentu saja. Jadi kalau ditanya siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang sudah mati terhadap dosa, lalu kemudian dibangkitkan, tapi dalam posisi mirip. Itu realita kita. Sekarang mirip Yesus tentu saja. Nanti saya akan jelaskan. Nah, pengertian yang kedua dari kata dibangkitkan atau synegeiro itu adalah begini. Dibangkitkan bersama dari kematian fana kepada sebuah kehidupan baru, kepada sebuah kehidupan yang diberkati dan terdedikasi untuk Tuhan. Jadi ayat 1 ini harus dipahami dulu. Baru kita akan mudah berbicara tentang persoalan to be like Christ. Sebab ternyata ketika saudara dan saya tidak memahami realita tentang kita, percayalah, gampang sekali mengkhotbahkan khotbah yang isinya adalah mendorong orang untuk ada pada posisi to be like Christ. Tapi yang susah adalah begini, memberitakan sebuah kebenaran yang kemudian orang pahami dulu tentang realita mereka. Kalau saudara dan saya tidak memahami dari sejak awal realita tentang kita, akan susah bagi saudara dan saya untuk mengambil keputusan dalam keseharian to be like Christ. Nah, pengertian atau landasan berpikir pertama yang ayat pertama ajarkan kepada kita adalah, saya sudah bilang dari awal, waktu Tuhan bangkitkan kita, Dia bangkitkan kita dengan status kita itu di-set, diatur untuk mirip sama Dia. Tapi yang kedua, pengertian kata dibangkitkan kan adalah begini. Dibangkitkan untuk bisa ada pada posisi memiliki kehidupan baru dan kehidupan yang terdedikasi untuk Tuhan. Jadi kalau kita bilang, Yesus mati, saya mati. Yesus bangkit, saya bangkit. Pada posisi saya bangkit, ada 3 hal penting yang saudara dan saya harus garis bawahi berkaitan dengan hidup kita. 1, waktu kita dibangkitkan, harga mati, kita mirip Yesus. 2, kita menerima kelahiran kembali. 3, saudara dan saya harusnya memiliki kehidupan yang berani terdedikasi kepada Tuhan. 3 realita ini harus sangat terpahami oleh kita, harus sangat mengakar kuat dalam pemahaman kita. Sebab percayalah, saudara dan saya mau didorong dengan cara apa saja untuk menjadi seperti Kristus, tapi kalau saudara dan saya nggak sadar tentang realita kita, susah bagi orang untuk hidup serupa dengan Kristus. Makanya kenapa di ayat 1 Alkitab bilang, kamu itu didesain untuk mirip dengan Yesus. Berarti kalau ditanya, seberapa besar potensi kita untuk bisa menjadi orang-orang yang mirip dengan Kristus? 100%. Bisa. Waktu kita dibangkitkan, Alkitab bilang kita dibangkitkan atau kita dihidupkan kembali dalam kemiripan, dalam keserupaan dengan Kristus. Jadi kalau ada orang bilang, nggak mungkin saya bisa mirip dengan Kristus. Ya, pandangan itu salah. Dalam proyeksi dibangkitkan, Tuhan sudah memberikan harapan kepada kita bahwa if you train yourself, kalau saudara dan saya latih diri kita begitu rupa, taat kepada firman Allah one day at a time, maka yang akan terjadi adalah realita tentang kita itu akan tampil dalam kualitas maksimal. Bahwa saudara dan saya nggak usah begini, nggak usah dipaksa oleh orang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pada hakikatnya kita ini akan menjadi orang-orang yang mirip dengan Kristus secara natural. Berikutnya kan tadi saya sudah bilang bahwa kita harusnya dikenal sebagai orang-orang yang lahir baru, dan karena kita lahir baru seharusnya dedikasi hidup kita adalah untuk Tuhan. Alasan saya hidup adalah untuk Tuhan. Nah, pengertian ini harus mengakar kuat dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tidak berani berkata, alasan saya hidup, dedikasi saya hidup adalah untuk Tuhan, percayalah, yang akan terjadi adalah kita akan hidup untuk diri sendiri. Kita akan mendedikasikan kehidupan kita hanya untuk diri sendiri. Secara kita tahu, manusia daging kita itu akan selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak menyerupai Kristus. Makanya dari Kolose pasal 3 ayat 1, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, kamu harus paham dulu realita kamu.
kamu dibangkitkan dan dikasih potensi 100% sebagai orang yang mirip Tuhan. Mirip Kristus. Ingat, mirip itu tidak sama dengan sama. Gitu. Kita tidak bisa sama dengan Kristus karena kita bukan Kristus. Tetapi kita bisa mirip dengan Kristus. Kita bisa menjadi apa yang disebut dengan duplikasi dari Kristus. Kita bukan Kristus, tapi kita bisa menjadi sama dengan Kristus. Mengapa? Karena memang kita dibangkitkan dalam posisi itu tuh, harga mati. Kamu bisa mirip. Lalu kita lahir baru. Lalu sebagai orang lahir baru, dedikasi hidupnya harus kepada Tuhan. Makanya kenapa di ayat 2, ayat 3, ayat 4, Alkitab berupaya memberitahukan ini buat kita kan. Karena kamu adalah orang yang mirip Kristus. Karena kamu telah lahir baru. Karena kamu adalah orang yang berani memutuskan bahwa saya mendedikasikan hidup saya untuk Kristus, maka di ayat 2 Alkitab bilang begini kan, Paulus ajar kepada jemaat di Kolose, nah, mulai dari kamu punya cara berpikir. Cara berpikirnya harus kerajaan Allah. Cara berpikirnya harus ilahi. Cara berpikirnya bukan lagi daging. Makanya di ayat 2 ini yang Paulus bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Artinya, pikirkan semua hal yang ilahi yang akan mengesahkan, yang akan memaklumkan bahwa kamu memang adalah orang yang mirip Kristus, lahir baru, dan juga orang yang mendedikasikan kehidupan kepada Kristus. Ayat yang ketiga, ini yang Alkitab bilang, kamu udah mati. Hidupmu sekarang udah tersembunyi bersama dengan Kristus. Berarti Alkitab bilang, kesatuan antara kamu dan Kristus itu nyata. Karena kita hidup di dalam Kristus, maka seharusnya ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya berpikir seperti cara Yesus berpikir. Saudara dan saya hidup seperti cara Yesus hidup. Saudara dan saya mengerjakan tindakan-tindakan nyata seperti Kristus melakukannya. Mengapa ini terjadi? Karena memang dari sejak awal kita sudah paham bahwa saya dibangkitkan karena dalam posisi saya mirip Yesus. Saya orang lahir baru. Saya adalah orang yang mendedikasikan kehidupan totally untuk Kristus. Makanya saya harus menjadi orang yang berani betul hidup bersejalan dengan aturan main yang Tuhan sudah ajarkan kepada saya. Itu sampai dengan ayat 4. Baru sekarang mari. Ayat kedua yang saya highlight, ayat 5. Di ayat 5, Alkitab bilang kan, semua alasan tuh ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, highlight-nya ada di ayat 1, baru kemudian highlight berikutnya ada di ayat 5. Alkitab bilang, karena itu, karena apa coba? Karena apa? Karena ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Karena saudara dan saya sudah dibangkitkan dalam posisi mirip Yesus. Karena saudara dan saya sudah dibangkitkan dan mengalami kelahiran kembali. Karena saudara dan saya sudah berani mendedikasikan hidup kita kepada Kristus. Nah di ayat 5 Alkitab bilang begini, karena itu, karena alasan itu tuh, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, begini. Kata matikanlah di situ tuh di ayat yang kelima, bahasa Yunani menggunakan kata nekro. Nekro atau matikanlah itu artinya adalah begini. Menjadi tidak aktif lagi. Karena memang kita fokus mengerjakan apa yang benar. Tahukah saudara bahwa kita nggak bisa lawan dosa? Sewaktu orang melawan dosa, yang akan terjadi adalah kita akan tetap berdosa. Bagaimana supaya pada akhirnya dosa naturally itu menyingkir dari kita? Rupa-rupanya ayat 5 bilang matikanlah atau nekro atau lakukan saja apa yang benar sehingga pada akhirnya dosa itu sudah nggak aktif lagi dalam hidupnya kita. Dulu orientasinya kita adalah dosa, makanya pikiran isinya pelanggaran, perasaan isinya pelanggaran, tindakan isinya pelanggaran. Yesus Alkitab ajarkan buat kita ayat 1, supaya pada akhirnya kita berhasil kerjakan ayat 5. Apa itu? Terfokus, melakukan apa yang benar saja. Bangun fokus itu aja, lakukan apa yang benar. Nanti saudara akan lihat
bahwa ternyata apapun yang disebut sebagai hal-hal duniawi itu akan menjadi tidak lagi aktif di dalam kita. Pernah nggak ngalami keadaan kayak gini? Saya kasih contoh. Maunya nggak berbohong, tapi tetap berbohong. Maunya nggak mencuri, tapi tetap mencuri. Maunya nggak cabul, tapi tetap cabul. Maunya nggak egois, nggak mementingkan diri sendiri, tetapi tetap egois, tetap mementingkan diri sendiri. Saudara pikir itu terjadi karena apa? Sederhana saja. Karena memang dari awal kita tidak membangun konsep berpikir yang benar. Bahwa, hey, kamu itu dibangkitkan, dalam posisi kamu tuh harusnya ditemukan mirip Yesus. Kamu tuh udah lahir baru. Kamu harusnya berani dedikasi hidup kamu kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika ayat 1 kamu kerjakan, maka yang akan terjadi adalah gini. Kamu akan menjadi orang yang sangat terfokus untuk mengerjakan apa yang benar. Waktu kamu terfokus untuk mengerjakan apa yang benar, nggak usah dipaksa-paksa lawan dosa. Karena waktu kita terfokus mengerjakan apa yang benar, secara natural, dosa nggak menjadi aktif lagi di dalam kita. Amin. Nah, kalau ditanya begini, bagaimana caranya untuk bisa serupa dengan Kristus? Sederhana. Fokus saja kerjakan apa yang benar. Kenapa kita fokus kerjakan apa yang benar? Sebab kita sudah tahu bahwa kita didesain untuk mirip Yesus. Kita orang lahir baru. Kita punya hidup terdedikasi untuk Kristus. Makanya kita fokus mengerjakan apa yang benar. Waktu kita mengerjakan apa yang benar, nanti natural, dosa menyingkir dari kita, tetapi secara natural pula, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang muda yang tambah lama, tambah mirip Kristus. Cukup jelas ini? Nah, kata matikanlah di situ, atau nekro, pengertian yang kedua adalah begini, menghancurkan kekuatan dan kekuasaan dosa. Ulangnya, matikanlah, atau menghancurkan kekuatan dan kekuasaan dosa. Tadi saya sudah bilang, baru saja saya bilang. Tidak ada orang yang pernah berhasil lawan dosa dan menang. Nggak ada. Satu-satunya yang lawan dosa dan menang itu cuma Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana matikanlah sama dengan menghancurkan kekuatan dan kekuasaan dari dosa itu sendiri? Bagaimana kita bisa hancurkan? Sederhana, pengertian yang pertama udah bilang, fokus aja kerjakan apa yang benar. Kuasa dan kekuatan dosa yang mengakar di dalam kita itu akan runtuh naturally. Semakin itu runtuh, maka semakin saudara dan saya akan dipermudah untuk hidup di dalam kebenaran. Semua orang yang train themselves untuk hidup di dalam kebenaran constantly, biasanya akan terjadi adalah, udah, kita nggak usah maksa-maksa mirip Yesus. Secara natural kita pasti mirip Yesus. Amin. Karena memang kita udah sadar dari awal, saya didesain mirip Yesus. Saya punya potensi mirip Yesus. Saya orang lahir baru. Hidup saya terdedikasi bagi Kristus. Makanya saya akan terfokus kerjakan apa yang benar, sehingga dosa hilang kuasa, hilang kekuatan, dan tidak lagi aktif di dalam saya. Itu yang Paulus ajar di ayat yang kelima, matikanlah segala sesuatu yang apa tadi? Di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bayangkan ya, bayangkan. Teman-teman, siapa yang tidak pernah ada pada realita itu tuh? Entah berpikir, entah merasa, atau melakukannya. Siapa yang tidak pernah ada pada permainan itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Orang rata-rata bermain di area itu. Bagaimana caranya supaya area-area ini yang tertulis pada ayat 5, kita selesai dengan itu area? Itu saja yang Alkitab bilang. Kamu fokus aja kerjakan apa yang benar. Keaktifan dosa itu akan lenyap dari kamu. Kuasa dosa dan kekuatan dosa akan lenyap dari kamu. Sehingga kamu akan menjadi orang yang tambah lama akan semakin teruji kemiripannya dengan Kristus. Nyata-nyata kamu orang lahir baru. Dan kamu akan didapati sebagai orang yang totally berani mendedikasikan kehidupan kepada Kristus. Amin. Makanya coba lihat di ayat yang ke-6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, Alkitab sudah kasih buat kita langkah kan. Kamu fokus aja kerjakan kebenaran. Kalau kamu tidak mengerjakan kebenaran,
Yang terjadi adalah kamu tidak mirip dengan Yesus. Kalau kamu tidak mirip dengan Yesus, kalau kamu tidak hidup sebagai orang lahir baru yang berani mendedikasikan kehidupan dengan Kristus, kamu masuk dalam kategori orang durhaka, ayat 6. Dan kalau kamu tetap memilih untuk hidup bukan sebagai orang lahir baru, orientasi kita bukan mengejar atau declare kemiripan kita dengan Tuhan. Orientasi hidup kita bukan terdedikasi kepada Tuhan. Kita tidak berani train ourselves, melatih diri kita untuk secara konstan mengerjakan apa yang benar. Lihat di ayat 6. Murka tersedia buat kita, kan? Karena kita masuk dalam kategorial orang durhaka yang tidak hidup sesuai dengan realita yang telah Kristus desain buat kita dan tidak hidup sesuai dengan standar kebenaran yang Alkitab ajarkan kepada kita. Sudah? Ayat 6, ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Lihat ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sudah? 9. Yang harus dibuang apalagi? Jangan saling mendustai. Karena intinya jelas-jelas Alkitab bilang, kamu itu manusia baru. Orang lahir baru yang sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Lihat ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalik. Makanya saya bilang, ayatnya ada 10, tapi ada 3 ayat saja yang saya akan highlight kepada saudara, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang sangat teruji mirip dengan Kristus. Ayat ketiga yang perlu kita highlight adalah ayat yang ke-8. Di ayat 8 Alkitab bilang, sekarang. Jadi nggak tunggu tomorrow, nggak tunggu in the future, enggak. Alkitab bilang present, sekarang. Tetapi sekarang ini apa yang harus kita buat? Supaya pada akhirnya ayat 9, ayat 10 terjadi pada kita. Apa tadi? Manusia lama dan kelakuan menyingkir dari kita. Kita menjadi orang-orang yang mengenakan manusia baru dan terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar akan Khalik. Kita terus-menerus diperbaharui supaya pada akhirnya keserupaan kita dengan Kristus menjadi semakin teruji karena kita memiliki pengetahuan akan kebenaran. Nah, supaya ayat 9 dan ayat 10 itu terjadi pada hidupnya kita, ini yang Alkitab bilang, buanglah semuanya ini. Semua yang mana? Baca aja ayat 8. Marah, geram, jahat, fitnah, kata-kata kotor. Alkitab bilang, buang. Tadi yang pertama Alkitab bilang apa? Matikanlah. Di hal yang kedua Alkitab bilang, buanglah. Apakah buanglah? Buanglah kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata apotitemi. Apotitemi itu artinya adalah gini, menyingkirkan dengan cara membongkar. Bongkar. Kegagalan dari kebanyakan orang Kristen, teman-teman, adalah begini. Mau hidup mirip dengan Yesus, tapi tetap pertahankan manusia lama. Gak bisa. Ini yang Alkitab bilang. Buanglah sama dengan. Kamu bisa singkirkan dengan cara kamu bongkar. Manusia lamanya dibongkar. Pelanggarannya dibongkar. Jangan tutupi dosa, jangan tutupi pelanggaran. Dibongkar. Supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang sadar betul bahwa begini, ini udah dibongkar. Dan kalau sudah dibongkar, nggak bisa dipasang lagi. Berarti saya telah membunuh, saya telah membuang kesempatan untuk saya kembali lagi kepada tabiat lama. Ini yang Alkitab bilang, bongkar aja. Kalau kamu adalah tipikal yang begini, tukang fitnah orang, bongkar realita itu. Sadarilah realita itu bahwa, saya salah. Saya dibangkitkan untuk mirip dengan Kristus. Saya ini orang lahir baru. Hidup saya terdedikasi kepada Tuhan. Saya punya potensi 100% untuk mirip dengan Tuhan. Tapi kenapa saya masih fitnah ya? Saya masih jadi orang yang tukang fitnah orang lain. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa.
Realita tukang fitnah ini harus saya bongkar dari hidupnya saya. Saya harus memutuskan untuk singkirkan realita tukang fitnah ini di dalam saya. Karena saya memutuskan untuk begini kan, untuk hidup serupa dengan Kristus. Nah, kata buanglah atau apotitemi, pengertian yang berikutnya adalah pergi dari. Buanglah. Setelah kamu bongkar, bahwa ternyata kamu punya masalah di satu ini, yang tadi saya kasih contoh, tukang fitnah orang, ternyata setelah kamu bongkar, kamu introspeksi diri sendiri dan kamu menemukan bahwa gila aja, masih ada manusia lama yang bermain di dalam saya, tukang fitnah, kamu membongkarnya. Setelah kamu membongkarnya, kata buanglah, Alkitab artikan dengan pengertian ini, pergi dari itu. Pergi dari apapun yang kamu sudah bongkar. Pergilah dari kebiasaan fitnah orang. Pergilah dari kebiasaan, apa tadi? Ayat 5 bilang, tukang marah, geram. Orang yang terbiasa mengerjakan apa yang jahat. Bongkar kejahatan dalam kamu punya hidup. Dan setelah kamu paham bahwa gila, ini masih ada hal 1, 2, 3 kejahatan yang masih saya mainkan dalam saya punya kehidupan. Setelah saudara memahaminya, nah ini yang Alkitab bilang, menjauh darinya, pergi darinya. Makanya jelas-jelas ini yang Alkitab bilang sebenarnya. To be like Christ, untuk menjadi serupa dengan Kristus, sadari dulu. Kamu punya potensi mirip Tuhan. Sadari dulu bahwa kamu itu diberikan sebuah kehidupan baru. Jadi jangan hidup pada kehidupan lama. 3, kamu harus berani dedikasi kamu punya hidup kepada Tuhan saja. Supaya pada akhirnya kamu menjadi orang yang sangat terfokus untuk mengerjakan apa yang benar, lalu dosa akan menyingkir dari kita. Kita menjadi orang-orang percaya yang berani bongkar akar. Bongkar akar. Kalau akarnya adalah pelanggaran, kalau akarnya adalah dosa, dibongkar aja. Lalu begini, setelah kita tahu ini saya punya pelanggaran A, B, C, D, itu permainan masa lampau. Saya akan memutuskan untuk pergi dari akar salah, pergi dari akar lama. Nah, waktu saudara dan saya memutuskan untuk pergi dari realita kehidupan lama yang berdosa, maka for sure, saudara dan saya akan mengakar pada sebuah kehidupan baru yang terfokus untuk mengerjakan kebenaran saja. Sehingga pada waktu kita terfokus untuk mengerjakan kebenaran saja, yang terjadi adalah begini, dosa nggak lagi jadi aktif di dalam kita. Perkara-perkara atau kelakuan-kelakuan duniawi yang sangat kedagingan nggak lagi menjadi aktif di dalam kita. Yang akan menjadi aktif di dalam kita adalah cara berpikir benar, kelakuan yang benar, sehingga waktu kita terfokus untuk hidup mengerjakan hal tersebut saja, nanti lihat. One day at a time, secara natural, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang mirip Kristus. Amin. Coba. Pertimbangkan ulang. Saya ini tidak ditebus hanya supaya saya mengemban itu statement bahwa saya sudah diselamatkan dan memiliki hidup kekal. Enggak. Saudara dan saya diselamatkan supaya pada akhirnya saudara dan saya ketemu dengan realita menjadi mirip Kristus. Saudara dan saya bertemu dengan realita hidup lama saya buang, saya sekarang punya hidup baru. Saudara dan saya ketemu dengan realita bahwa hidup saya sudah bukan tentang saya lagi. Hidup saya adalah tentang Tuhan. Kalau kebenaran ini dipahami, kita pasti akan terfokus untuk hidup benar. Makanya masih ingat ya, Paulus itu pernah keluarkan ini statement. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan nyawanya kepada aku. Jadi Paulus bilang, dulu saya hidup dalam dosa dan pelanggaran, tetapi dalam tubuh jasmania ini, kehidupan saya yang sekarang adalah kehidupan yang terdedikasi kepada Tuhan. Saudara perhatikan, Paulus yang satu ini, yang dulu adalah penganiaya jemaat, yang dulu adalah tukang bunuh orang, tangkap orang dan bunuh orang. Setelah dia ketemu dengan realita Kristus di dalam dia, yang terjadi adalah dia berubah. Berubahnya totally berubah, sehingga kualitas dari Kristus itu terbaca sekali dalam Paulus punya kehidupan. Nah, kisah yang sama bisa terjadi pada kita. Kalau saudara dan saya memahami realita dari ayat 1, realita dari ayat yang kelima, lalu kemudian hidup sesuai dengan apa yang ayat 8 ajarkan kepada kita. Mainkan 3 ayat ini dalam kehidupan saudara, nanti saudara akan lihat. Naturally, saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang tambah lama, tambah mirip Kristus. Amin.
Saya selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Biarlah seluruh kebenaran ini termeterai dalam pemahaman kami, perenungan kami, supaya biarlah di dalam seluruh pemahaman kami berani masuk dalam proses berlatih tiap-tiap hari. Di dalam pengetahuan akan Kristus dan gambaran Kristus yang ditambah-tambahkan kepada kami. Kami berani memutuskan untuk latih diri hidup di dalam ketaatan akan kebenaran. Terfokus untuk mengerjakan apa yang benar. Supaya pada akhirnya waktu orang mencermati cara hidup kami, yang mereka temukan bahwa kami semakin mirip Kristus, waktu Tuhan menelaah juga cara hidup kami, yang Tuhan temukan adalah sah, kami mirip dengan Kristus. Tolong kami supaya kami bukan hanya dikenal sebagai anak-anak muda yang jago berteori, tetapi biarlah kami dikenal sebagai anak-anak muda yang mahir mempraktekkan kebenaran dalam kelakuan tiap-tiap hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Rahmat anugerah-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan buat Monique dan Billy. Thank you. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ona yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kita semua di YCSC pada sore hari ini. Terima kasih buat waktunya, terima kasih juga buat semua yang udah Bu Ona tabur, biar kami percaya itu semua memberkati kita semua yang ada di sini, dan biar terus Tuhan memberkati Ibu Ona, kesehatan, keluarganya, pelayanannya, terus jadi berkat buat orang-orang yang nantinya Tuhan percayakan buat Bu Ona. Amin. Thank you. Terima kasih Bu Ona. Thank you, Bill. Thank you. Iya, sebentar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam lebih lagi, mari kita berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Ona Tuhan. Kami percaya Bapak, setiap firman-Mu akan yang sudah kami dengar Tuhan, Kau akan elaborate lebih lagi Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Kami boleh nggak cuma mengerti secara teori, tapi kami boleh belajar untuk mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Bapak, kami juga kalau sebentar kami akan memberi, kiranya Engkau berkati Tuhan, berapapun jumlah yang kami berikan Tuhan, biarlah Tuhan nominal yang kami berikan Tuhan, apa yang terkumpul Tuhan ini boleh kami gunakan untuk perlebaran dan kebesaran nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan berucap syukur. Ya, amin. Amin. Oke, teman-teman, ini waktunya memberi. Nah, multimedia, oke, silakan. Oke, jadi buat teman-teman, untuk yang mau memberi, bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman. Iya. Dan sembari memberi, kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau share ya, mungkin ya sedikit dari apa yang kita udah dapat tadi dari firman-Nya yang disampaikan oleh Bu Ona. Kalau dari aku pribadi dulu kali ya. Ya, boleh. Ya. Dari aku pribadi sih tadi lebih kepada ini ya, apa? Yang aku tangkap tuh kita mungkin kadang-kadang masih berpikir aku udah lahir baru, aku udah mungkin udah gereja cukup lama gitu, terus tapi kok masih ada sih kebiasaan-kebiasaan yang aku masih belum bisa lepas dan lain-lain gitu, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak mencerminkan kelakuan Kristus. Tapi kalau di Kolose tadi ya disampaikan itu kita memang sudah didesain seperti Kristus gitu. Jadi aku nangkepnya change your mindset. You are designed to be like Christ. You are more than who you think you are. You are more than able to do what is right and not what seems right. And you are more than able to conquer the fear and temptation of sin. Ya mungkin memang aplikasinya rada susah ya untuk ini, tapi kita percaya kalau kita sudah lahir baru, ada Roh Tuhan yang dalam diri kita bisa gitu. Memang berat, tapi bukan berarti it's impossible.
Yes, bener banget, setuju banget. Aku pun juga sama, kurang lebih apa yang didapetin sama Kak Billy juga, aku juga, maksudnya juga nangkep. Cuman kalau aku lebih highlight-nya ini sih, tadi kan dibilang kan di Kolose 3 itu kan kayak judulnya itu manusia baru gitu. Jadi kita tuh sebenarnya diciptain sama Tuhan, kita bahkan waktu dari dalam kandungan kita punya purpose gitu kan. Dan sekali lagi kalau misalkan apa namanya untuk menghidupi firman Tuhan sehari-hari kan nggak mudah gitu kan, apalagi tadi di-mention juga kalau semuanya itu harus melakukan berdasarkan kebenaran gitu. Kebenaran itu apa sih, kayak yang tadi udah banyak kan disebutin, di-mention, dan itu sebenarnya balik lagi ke dalam menjaga hidup untuk tetap kudus ya nggak sih, karena Tuhan sendiri itu kudus gitu. Dan emang nggak mudah praktiknya, tapi ya makanya itu kuncinya, harus tetap melekat sama Tuhan dan baca firman Tuhan. Jadi kita nggak cuma baca, tapi kita bisa jadi juga pelaku firman. Gitu. Dan kita harus melatih diri kita ya, tadi ya disebutkan juga. Benar banget. Ya. Oke, thank you sekali lagi untuk Ibu Ona atas firmannya. Mungkin teman-teman boleh tuh type di kolom chat bilang thank you Bu Ona. Kita juga memberkati Bu Ona supaya setiap yang udah ditabur nanti juga balik lagi ke Bu Ona. Iya. Ada yang mau sharing lagi atau kita lanjut aja? Kita lanjut aja. Oke. Tadi kirain ada. Iya. Oke, kita lanjut ke pengumuman ya kalau gitu ya. Benar. Oke, pengumuman teman-teman, kita di YCSI itu kita punya Instagram. Nah, buat teman-teman nih yang belum follow, boleh follow Instagram kita di YCSI_GBI Sensi. Nah, penting banget untuk teman-teman follow Instagram kita, karena di dalam Instagram kita ini kita bakal terus update ada apa aja sih info mengenai YCSI, terus juga khotbah setiap minggunya itu kita recap di dalam Instagram kita. Yes, terus kita juga punya YouTube. Ini bisa search YCSI ya sekarang ya. Udah dirubah nih kayaknya. Dan yang bisa follow, bisa subscribe, bisa nonton lagi setiap khotbah yang udah pernah tayang. Ya, jangan lupa untuk di-subscribe. Ini kayaknya adminnya juga lupa subscribe soalnya. Oke, selanjutnya sebagai wadah juga kita punya online, di mana untuk teman-teman yang rindu untuk punya tergabung dalam sel-sel yang lebih kecil lagi, untuk kita bisa lebih intimate, lebih bisa sharing apapun, itu kita punya online call teman-teman. Kita ada 4, ada Kemangisan, ada Friday, Saturday, dan juga Karawaci. Nah, teman-teman yang rindu untuk bisa tergabung di komsel-komsel yang ada, teman-teman bisa DM ke Instagram kita di YCSI_GBI Sensi. Nanti kita bisa arahkan untuk ke call-call yang ada. Dan tenang aja teman-teman, karena sekarang kita itu masih online, jadi teman-teman welcome di setiap call yang ada, di keempat call yang ada tersebut. Tuh. Yes, dan nggak cuman itu, kita juga mempunyai apa ya? Kita juga memfasilitasi untuk teman-teman yang ingin untuk dibantu doa, apapun yang kalian lagi gumulkan, apapun yang mungkin kalian terpikir ingin untuk ada bantuan doa, untuk sharing pun bisa untuk scan QR code-nya di sini. Nanti isi detailnya and we will contact you back. Yes, benar banget. Next, welcome newcomers, yeay! Kita senang banget setiap minggunya kalau ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali join di YCSI online service. Tadi kita lihat ada beberapa sih ya, cuman sekarang kayaknya udah udah pada live ya? Iya, udah pada live. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Berarti tandanya minggu depan diajakin lagi teman-temannya untuk ikutan ibadah YCSI supaya berkat yang kita dapat itu juga bisa dirasakan sama teman-teman kita yang lainnya. Iya. Oke. Dan iya, sepertinya itu aja untuk pengumumannya. Oke, berarti sekarang kita akan segera masuk ke dalam doa tutup. Oh, kamu sukanya jenisnya ini ya, lagu-lagu lama ya? Maaf, ada sedikit distraction teman-teman. Oke, ya sebenarnya kita akan masuk ke dalam doa tutup. Nah, untuk teman-teman semua diingetin lagi jangan live dulu, karena nanti setelah doa tutup kita juga akan ada doa berkat oleh youth pastor kita, Korobi. Benar. Untuk Ino ya,
Yang dari Dipersilakan. Bali, Oke, mantap. mari semua sama-sama teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini kalau Tuhan boleh satukan kami Tuhan dalam ibadah YCSI. Kami mengucap syukur Tuhan, meskipun hari ini kami masih online, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas mengikuti setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh sama-sama kembali beribadah Tuhan di tempat ini. Bapak, kami mengucap syukur juga buat setiap pujian penyembahan yang kami telah naikkan Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan yang begitu dahsyat di tengah-tengah kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh sampaikan lewat Bu Ona ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang tabur Tuhan, membagikan setiap kami, menegur setiap kami, bahkan memberkati setiap kami Tuhan. Juga menguatkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, kami semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan punya hidup Tuhan sama seperti Engkau bahwa hidup ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Juga berkati ya Tuhan Yesus untuk Bu Ana Tuhan. Biar Tuhan berkat-Mu, kasih-Mu, sukacita, damai sejahtera. Biar Tuhan boleh ada atas Bu Ana ya Tuhan Yesus. Keberada dalam pelayanan ya Tuhan. Biar Tuhan boleh pakai secara dahsyat lebih lagi ya Tuhan Yesus. Juga berkati dalam pekerjaannya, apapun yang dilakukan. Biar Tuhan boleh ikut campur tangan, Tuhan berkati Tuhan Yesus, bahkan berkali-kali lipat ganda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, keluarga juga Kau berkati. Biar Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna, boleh ada atas Bu Ona ya Tuhan, dan juga keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang hari ini hadir Tuhan dalam ibadah online sore hari ini. Biar Tuhan berkat-Mu boleh ada atas setiap kami Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Biar Tuhan terus boleh ada atas setiap kami. Tuhan tunjukkan jalan-Mu setiap kami Tuhan. Dan biar Tuhan apapun yang kami perbuat boleh berhasil Tuhan dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, keluarga kami Tuhan. Biar Tuhan penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna Mazmur 91 boleh ada atas keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mungkin yang sore hari ini ada yang sedang sakit Tuhan. Biar Tuhan kesembuhan, pemulihan yang sempurna boleh ada atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang sore hari ini melayani-Mu Tuhan, yang ambil bagian dalam pelayanan YCSI. Biar Tuhan berkat-Mu, perkenanan Tuhan boleh ada setiap kami Tuhan Yesus. Biar apapun yang kami lakukan Tuhan menyenangkan hatinya Tuhan, dan biar Tuhan berkenan buat setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, Paniko, juga keempat wakilnya Tuhan Yesus. Biar Tuhan belas kasihan Tuhan, biar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan boleh ada atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan di gereja kami Tuhan Yesus. Juga berkati Pastor Billy Tuhan, khususnya gembala kami ini Tuhan di Senayan City dan juga Emporium Pluit. Biar Tuhan kasih-Mu Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, biar Roh Kudus-Mu boleh dicurahkan atas pastor kami lebih lagi Tuhan Yesus, biar bisa menggembalakan setiap kami Tuhan di wadah-Mu ini Tuhan, semakin masuk dalam destiny-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau kuatkan Tuhan setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, biar hari-hari ini Tuhan semakin Kau pakai secara dahsyat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat youth pastor kami di tempat ini, Korobi, Cianita ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kakak rohani kami Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan kasih-Mu juga boleh ada atas mereka Tuhan, perkenan-Mu boleh dicurahkan lebih lagi atas kedua kakak rohani kami ini Tuhan Yesus. Biar bisa Tuhan membina setiap kami, membimbing setiap kami Tuhan di wadah ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan hikmat-Mu Tuhan, kasih-Mu, perkenan-Mu boleh ada atas Korobi dan juga Cianita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus. Biar Tuhan hari-hari ini Indonesia boleh mengalami perkenanan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan boleh Tuhan curahkan atas Indonesia lebih lagi. Kami percaya negara kami, bangsa kami ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan hari-hari ini pertobatan boleh terjadi, kebangkitan boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Biar banyak orang boleh diselamatkan, banyak orang boleh mengenal Tuhan, banyak orang boleh berbalik jalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai setiap kami Tuhan hari-hari ini Tuhan, anak-anak muda di tempat ini Tuhan, untuk menjangkau jiwa Tuhan di bangsa kami Tuhan Yesus. Biar setiap jiwa-jiwa Tuhan boleh mengenal Tuhan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati negara kami Tuhan, bangsa kami,
setiap pulau-pulau yang ada Tuhan, negara-negara, setiap provinsi-provinsi yang ada, kota-kota yang ada, desa-desa yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, gak ada satupun yang terkecuali Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu ada atas bangsa kami, atas negara kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkati pemimpin kami Tuhan di bangsa kami ini Tuhan. Presiden, Wakil Presiden, para jajaran menteri Tuhan, pemerintahan yang dari tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan. Kami percaya ada roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan mereka bisa memimpin negara kami lebih baik lagi Tuhan. Biar mereka bisa memimpin negara kami, ada perubahan dalam negara kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus pemerintahan yang bersih boleh ada atas Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih kami percaya Kau take over pemerintahan kami, Kau take over negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Mari teman-teman, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah berkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi thank you udah join di YCC online service sore hari ini. Sekali lagi thank you juga buat Ibu Ona. Thank you Pak Robi. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan berkati. Terima kasih. Saya pamit sekalian teman-teman. Pak Robi, terima kasih. Tuhan berkati. Thank you Bu Ona, God bless you. Thank you. Bye. Thank you Kak Robi, Cianita. Thank you Kak juga Robi, teman-teman. Cianita. Thank you ya Kak Robi, Cianita. Iya, positif. Billy, Monik, thank you. Semua Thank thank you. Ino.